Ini contoh yang pertama. Jadi di sini jika terdapat itu Z0 itu adalah X0 plus Y0, lalu nilai FZ dan FZ-nya itu sama dengan Z, maka tentukan limit Z mendekati Z0 FZ. Nah, dari sini berarti kita bisa kita peroleh limit Z mendekati Z0 Z itu kan sama aja dengan limit Z mendekati Z0 X plus Y. Nah, berdasarkan sifat limit tadi bisa kita pecah nih, atau pakai teorema yang tadi, yang awal tadi. Kalau misalkan yang real sama imajiner itu bisa kita pecah. Berarti kan di sini kita punya limit X, Y mendekati X0, Y0. X0, Y0 itu dari persamaan si Z0. Di sini kan ada keterangannya terdapat Z0-nya itu adalah X0, Y0. X ditambah limit X, Y mendekati X0, Y0 dari fungsi Y. Nah, ini sama aja, sama dengan X0 karena di sini hanya ada si X aja ditambah Y 0 sama dengan Z0. Jadi nilai dari limit Z mendekati Z0 untuk fungsi Z itu nilainya adalah Z0 itu sendiri. Kayak gitu. Contoh yang kedua. Nah, di sini jika terdapat Z0 itu sama dengan X0 plus Y0 dan FZ-nya itu adalah Z kuadrat. Tentukan limit Z mendekati Z0 dari FZ. Nah, berarti kan kita punya limit Z mendekati Z0 dari Z kuadrat itu adalah limit Z mendekati Z0 dari X plus Y dikali X plus Y. Sebelumnya tadi kan kita udah ngebahas tentang limit Z mendekati Z0 untuk FZ, tetapi FZ itu nilainya adalah Z saja, bukan Z kuadrat. Nah, sekarang kalau Z kuadrat gimana? Tadi kan sebelumnya juga udah kita belajar sifat limit yang perkalian kan. Jadi di sini juga sama, ini sama aja dengan limit Z mendekati Z0 X plus Y itu dikali limit Z mendekati Z0 X plus Y. Tadi di depan udah disebutkan kalau limit Z mendekati Z0 X plus Y, ini kan si Z kan, ini juga Z, itu sama dengan Z0 dikali Z0, berarti nilainya adalah Z0 kuadrat itu. Nah, oke, contoh berikutnya, contoh yang ketiga, contoh 3. Jadi kalau misalkan diketahui nilai Z0-nya adalah 1 plus I dan nilai FZ-nya adalah 3Z kuadrat plus Z plus 1. Tentukan limit Z mendekati Z0 untuk FZ. Tuh. Oke, di sini kita tuliskan limit Z mendekati 1 plus I dari 3Z kuadrat plus Z plus 1. Nah, itu sama aja dengan kita bisa pisah satu persatu dulu. Limit Z mendekati 1 plus I dari 3Z kuadrat ditambah limit Z mendekati 1 plus I dari Z ditambah limit Z mendekati 1 plus I dari 1. Nah, ini sama aja dengan 3 dikali 1 plus I kuadrat ditambah 1 plus I ditambah
1. Kalau dia konstanta, limit dari konstanta, mau dia bilangan kompleks, bilangan biasa, bilangan biasa pun nilainya adalah konstanta itu sendiri. Nah, di sini kita peroleh ini adalah 3. 1 plus I kuadrat itu nilainya adalah 2I. Lalu ditambah 1 plus I ditambah 1, hasilnya adalah 6I plus 2 plus I. Oh, ini sama dengan, masih bisa 7I plus 2. Seperti itu. Nah, lalu berikutnya contoh yang keempat. Nah, di contoh yang keempat ini ada soal tentukan nilai limit dari limit z mendekati I dari z minus I dibagi z kuadrat plus 1. Nah, kalau misalkan kalian langsung substitusikan isi I ke persamaan fz-nya, itu hasilnya akan menjadi 0 per 0. Nah, ini tidak boleh. Nah, lalu gimana supaya hasilnya nggak 0 per 0? Jadi kan di sini kita punya limit z mendekati I dari z min I dibagi z kuadrat plus 1. Nah, ini sama dengan z min I, nilai limitnya ketinggalan. Ini adalah limit dari z mendekati I. Ini atasnya tetap z min I, di bawahnya bisa kita faktorkan z min I dikali z plus I. Begitu. Nah, berarti kan ini habis. Kita tinggal punya limit z mendekati I dari 1 per z plus I. Nah, ini hasilnya adalah 1 per 2I. Tinggal kalian rasionalkan I per I. Hasilnya adalah min setengah I. Gitu. Lalu contoh yang kelima. Nah, di sini akan ada contoh seperti yang sudah saya sampaikan di teorema sebelumnya tadi. Kalau misalkan limit itu nilainya akan ada kalau misalkan sepanjang dua lintasan itu nilainya sama. Tetapi kalau misalkan ada dua lintasan yang nilai limitnya itu berbeda, atau sepanjang dua kurva itu nilai limitnya berbeda, maka bisa dianggap kalau misalkan fungsi tersebut, dalam hal ini adalah fungsi kompleks tersebut, nilai limitnya tidak ada. Seperti itu. Oke, di nomor 5 ini ada contoh seperti ini. Diketahui nilai fz-nya itu adalah 2xy per x kuadrat plus y kuadrat ditambah x kuadrat per y kuadrat plus 1i. Udah kepisah ya dia, real sama imajinernya. Nah, dengan nilai z-nya nanti adalah x plus y. Seperti itu. Maka diminta tunjukkan bahwa limit z mendekati 0 fz itu tidak ada. Kita diminta menunjukkan bahwa limit z mendekati z0 itu tidak ada. Oke, di sini kita bisa tulis dulu, kita punya fungsi fz itu adalah 2xy per x kuadrat plus y kuadrat ditambah x kuadrat per y kuadrat plus 1i. Jelas ini realnya, yang ini adalah imajinernya. Nah,
Berikutnya kita bisa mencari dua lintasan atau bisa lebih dari dua lintasan. Apakah dengan dua lintasan atau dua kurva tersebut nilai limitnya nanti ada atau tidak ada. Nah, yang pertama kita akan menggunakan pendekatan sepanjang sumbu X dengan nilai Y-nya sama dengan 0. Nah, di sini kan tadi kita punya jadi kan di sini tadi kita punya nilai limit fz-nya itu kan berarti x, y mendekati 0,0. Karena dia mendekati 0, berarti kan z0-nya itu adalah 0 plus 0i. Kan artinya dia adalah 0,0. Kayak gitu. Nah, oke, berarti ini limit x, 0 mendekati 0,0. Kenapa x, 0 bukan y, 0? Bukan x, y. Karena di sini nih kita pakai pendekatan yang y-nya sama dengan 0. Dari 2xy per x kuadrat plus y kuadrat ditambah x kuadrat per y kuadrat plus 1i. Oke, dari sini berarti kita punya limit x, 0 mendekati 0,0 yang depan ini kan berarti 2 kali x kali 0 per x kuadrat plus 0 kuadrat ditambah x kuadrat per 0 kuadrat plus 1i. Kayak gitu kan. Nah, berarti ini hasilnya adalah limit x, 0 mendekati 0,0 itu adalah yang depan kan jelas 0 ditambah x kuadrat per 1i. Kayak gitu. Berarti ini hasilnya adalah 0. Hasil limitnya adalah 0. Lalu yang kedua kita bisa pakai pendekatan sepanjang sumbu Y. Kalau pendekatan sepanjang sumbu Y berarti kita bisa simpulkan kalau nilai X-nya itu sama dengan 0. Berarti kan di sini kita punya limit 0, y mendekati 0,0 tadi adalah 2xy per x kuadrat plus y kuadrat ditambah x kuadrat dibagi y kuadrat plus 1i. Ini berarti limit 0, y mendekati 0,0. Lalu kita peroleh ini hasilnya adalah 2 kali 0 kali y per 0 kuadrat plus y kuadrat ditambah ini 0 kuadrat per y kuadrat plus 1i. Ini adalah limit 0, y mendekati 0,0 dari 0 plus 0. Hasilnya adalah 0. Gitu. Nah, yang kedua kita bisa pakai pendekatan. Nah, ini kan tadi untuk dua pendekatan itu nilainya udah sama nih. Tetapi apakah cukup kita pakai dua pendekatan aja? Atau perlu kita pakai pendekatan yang ketiga? Selain X sama dengan 0 sama Y sama dengan 0. Kita coba pakai pendekatan ketiga. Pendekatan sepanjang garis Y sama dengan X. Garis Y sama dengan X atau X sama dengan Y. Sama aja. Nah, di sini kita punya limit X, X mendekati 0,0 dari 2xy per x kuadrat plus y kuadrat ditambah x kuadrat per y kuadrat plus 1i.
Nah, berarti di sini kita punya limit x, mendekati 0,0 dari 2x kuadrat per x kuadrat plus x kuadrat ditambah x kuadrat per x kuadrat plus 1 i. Nah, ini kan sama aja dengan limit x, mendekati 0,0, 2x kuadrat per 2x kuadrat itu 1, ditambah x kuadrat per x kuadrat plus 1i. Nah, di sini dia limitnya mendekati 0. Mendekati 0 berarti yang belakang ini jelas nilainya adalah 0. Nilainya adalah berarti limitnya adalah yang ini, 1. Nah, ternyata ada dua pendekatan yang menghasilkan nilai limit yang berbeda. Nilai limit berbeda. Nah, artinya apa? Artinya maka fungsi tersebut tidak mempunyai limit di Z0 sama dengan 0. Atau artinya di Z0 sama dengan 0 itu fungsi 2xy per x kuadrat per plus y kuadrat ditambah x kuadrat per y kuadrat plus 1i tadi, dia tidak mempunyai limit ketika dia mendekati Z0 sama dengan 0 gitu. Nah, berikutnya ini contoh sama saja seperti yang sudah saya sebutkan di atas. Di sini kita bahas sebentar aja. Jadi di sini sama. Ini ada contoh fungsi fz seperti ini. Lalu diminta menyelidiki apakah ketika dia mendekati 0, z-nya mendekati 0 itu apakah limitnya ada. Nah, di sini mungkin penulisannya aja yang sedikit berbeda. Jadi di sini pendekatan garis yang pertama itu sepanjang y sama dengan 0. Jadi di sini di awal itu dituliskan dulu, disubstitusikan dulu untuk y-nya sama dengan 0, diganti y sama dengan 0. Kan berarti dari sini kita punya 2 kali 0 kali y per x kuadrat plus 0 kuadrat, yang y-nya sama dengan 0 ya. Jadi kan di sini, dari sini kalau misalkan y-nya sama dengan 0, kita nanti punya 2x kali 0 per x kuadrat plus 0 kuadrat plus ix kuadrat per 0 plus 1. Ini sama dengan x kuadrat ix kuadrat. Nah, ini kan sama. Baru setelah itu tinggal cari nilai limitnya. Untuk limit z mendekati 0 itu adalah limit z mendekati 0 dari ix kuadrat. Hasilnya adalah jelas 0. Lalu pakai pendekatan yang kedua, sepanjang garis y sama dengan x. Di sini langsung pakai y sama dengan x. Kalau kalian mau, kalian bisa coba dulu untuk yang x sama dengan 0. Nah, ketika dia pakai y sama dengan x, ini caranya juga sama. Jadi y-nya sama dengan x. Itu berarti nanti kan pada persamaannya diperoleh 2 kali x per x kuadrat plus x kuadrat ditambah ix kuadrat per x plus 1. Nah, ini kan berarti kita jadi punya persamaan 1 plus ix kuadrat per x plus 1. Ini kan. Nah, setelah itu tinggal dicari limitnya. Di sini jelas sekali limitnya itu mendekati 0, berarti hasilnya jelas sama dengan 1. Karena yang belakang ini nanti pasti 0 kalau dia mendekati 0 gitu. Nah, kalian bisa lihat ternyata dengan dua lintasan yang berbeda atau dengan dua kurva yang berbeda, yaitu ketika y sama dengan 0 dan y sama dengan x, ternyata limitnya itu berbeda. Jadi bisa disimpulkan untuk persamaan fz ini dia limitnya tidak ada. Seperti itu. Nah, lalu berikutnya ini ada contoh lain lagi. Jadi di sini diminta membuktikan kalau limit fungsi kompleks ini hasilnya adalah 0. Nah, di sini sudah dipisah, yang depan ini sebagai realnya, yang belakang ini sebagai imajinernya.
sebagai imajinernya. Nah, berikutnya adalah bisa dicari di sini. Yang pertama untuk yang bagian realnya. Jadi kan di sini ada limit x kuadrat plus y kuadrat dibagi x kuadrat plus y pangkat 4. Nah, oke, di sini kan udah dipisah nih jadi real sama imajinernya. Jadi kan ada teorema yang nyebutin kalau misalkan kita punya fz itu kurang dari atau sama dengan gz, itu kurang dari atau sama dengan hz. Kalau misalkan limit dari z mendekati z0 dari fz itu sama dengan L, dan limit z mendekati z0 dari hz itu juga sama dengan L, maka limit z mendekati z0 untuk gz itu juga sama dengan L. Ini kan, ini limitnya L, ini juga L. Asalkan si fz ini L dan si hz juga L. Nah, sama di soal yang ini, di contoh yang ini kita juga pakai konsep yang saya sebutkan tadi. Jadi kan di sini ada 0, x kuadrat y kuadrat per x kuadrat plus y pangkat 4 itu kan pasti kurang dari 0. Nah, di sini lebih dari 0, sorry. Di sini kita manipulasi matematis. Jadi kita tambahkan di atasnya itu adalah x kuadrat plus y pangkat 4 biar sama di bawahnya. Nah, x kuadrat plus y pangkat 4 dikali y kuadrat itu kan sama aja dengan x kuadrat y kuadrat ditambah y pangkat 6. Kayak gitu kan. Nah, di sini kan kalau misalkan pembilangnya itu nambah y pangkat 6, artinya kan dia pasti lebih besar dari x kuadrat kali y kuadrat kan. Nah, makanya di sini tandanya adalah kurang dari atau sama dengan. Jadi si x kuadrat y pangkat 4 dikali y kuadrat itu lebih dari x kuadrat y kuadrat. Nah, ini kalau misalkan kita kerjakan, ini jadinya seperti ini kan. Bisa dicoret, jadinya adalah y kuadrat. Nah, kalian bisa ngerjain nih. Yang pertama, ini kita anggap sebagai fz. Ini adalah gz. Yang terakhir ini adalah hz. Limit z mendekati 0 untuk fz itu kan berarti 0. Lalu yang hz juga kita cari. Limit z mendekati 0 dari y kuadrat itu juga 0. Berarti yang gz atau yang persamaan realnya ini dia limitnya juga sama dengan 0. Seperti itu. Lalu kita bahas untuk yang realnya. Kita bahas untuk yang imajinernya. Jadi kan yang di imajinernya itu kita punya xy per akar dari x kuadrat plus y kuadrat. Nah, ini kita ubah jadi seperti ini. Kita ubah. Ini kan kurang dari kita samakan jadi akar dari x kuadrat plus y kuadrat dikali y dibagi nilai modulus dari y dibagi x kuadrat plus y kuadrat. Ini bisa dicoret. Nah, yang gz ini kan sama aja seperti gz, ini adalah fz dan ini adalah hz. Nah, nilai limit dari fz itu jelas 0. Sedangkan nilai limit dari gz itu belum kita ketahui. Kita cari limit dari hz-nya dulu. Limit dari nilai mutlak dari y itu juga jelas nilainya adalah 0. Maka bisa disimpulkan limit dari gz-nya atau dari imajinernya tersebut adalah 0. Jadi berdasarkan langkah 1 dan langkah 2 bisa disimpulkan bahwa limit dari fungsi tersebut untuk z mendekati 0-nya adalah 0. Seperti itu. Contoh yang terakhir, ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan contoh-contoh sebelumnya. Jadi di sini sama diminta membuktikan bahwa limit
Z mendekati I untuk fungsi Z kuadrat plus 1 per X plus Y min 1 itu nilainya ada. Oke, di sini sama, karena ini persamaannya bentuknya pembilangnya dalam bentuk Z, sedangkan yang bawah itu udah dalam bentuk P ubah, kita ubah dulu dua-duanya dalam bentuk P ubah. Jadi seperti biasa kan, Z kuadrat itu adalah X plus Y, lalu kalian kuadratkan. Nah, nanti setelah kalian apakan, kalian uraikan, kan diketemukan X kuadrat min Y kuadrat min 2 plus 2 X Y 2 X Y I kayak gitu kan. Nah, ini kan sama aja dengan kalau misalkan kita masukkan ke sini, jadinya X kuadrat min Y kuadrat plus 2XYI ditambah 1 dibagi X kuadrat plus Y kuadrat min 1 kayak gitu. Nah, berikutnya kalian cek nih yang real yang mana. Yang real kan ini nih, ini sama ini itu real, kalian jadikan 1. Yang imajiner itu adalah yang XYI 2XYI, berarti kalian jadikan 1 di belakang kayak gitu. Jadi dipisah antara real sama yang imajiner, supaya lebih mudah. Nah, berikutnya di sini akan dibuktikan untuk nilai limit, akan dicari nilai limit dengan menggunakan pendekatan lintasan. Tadi yang saya bilang, kalau misalkan ada dua lintasan yang nilai limitnya berbeda, berarti dia tidak ada limitnya. Nah, gitu kan. Nah, di sini kan kalian bisa lihat untuk yang limit yang pertama itu untuk yang UX, Y itu untuk yang real. Yang real dia pakai pendekatan yang garis X sama dengan 0. Yang sepanjang garis X sama dengan 0. Nah, di sini berarti kita peroleh ketika dia X-nya sama dengan 0 kan, berarti kita punya persamaannya. Tadi kan awalnya X kuadrat min Y kuadrat plus 1 dibagi X plus Y min 1. Nah, ini kan sama aja dengan 0 kuadrat min Y kuadrat plus 1 dibagi 0 plus Y min 1. Ini hasilnya adalah min Y kuadrat plus 1 dibagi Y min 1. Kayak gitu kan. Nah, berikutnya diperoleh untuk nilai limit yang Z mendekati I, artinya di sini 0,1. Ini kan X plus Y, makanya ditulis X, Y. Lalu ini mendekatinya kan sebagai I tadi. I itu kan 1. Kalau misalkan dalam bentuk biasa I. Nah, berarti limit untuk Y mendekati 1 dari fungsi realnya itu adalah min Y kuadrat plus 1 dibagi Y plus 1. Hasilnya adalah limit min Y min 1. Kalian faktorkan dulu biar nanti bisa dicoret. Kalau dia mendekati 1 berarti hasilnya adalah min 2. Nah, untuk yang kita cari lintasan yang kedua. Jadi di sini kita masih menggunakan fungsi yang realnya aja. Kita nggak pakai yang imajinernya. Kenapa sih kita boleh pakai salah satunya aja? Nah, kalau bagian realnya udah berbeda nilai limitnya, ya otomatis dia nggak akan sama. Dia nggak akan punya limit. Kayak gitu. Makanya di sini kita coba cara yang paling mudah, yaitu pakai si realnya dulu. Nah, kita lihat nih, untuk yang real, untuk yang fungsi realnya pakai 2 lintasan berbeda, atau kalian boleh nyoba 3 lintasan atau 4 lintasan, apakah nilainya itu sama atau tidak? Apakah nilainya sama atau tidak? Nah, kalau di sini saya nyoba pakai 2 lintasan, yaitu untuk yang X sama dengan 0 dan Y sama dengan 1. Nah, kalau pakai 2 lintasan ini aja nilainya udah berbeda, ya udah kita nggak perlu lanjutin karena jelas dia berarti limitnya tidak ada, seperti itu. Nah, di sini untuk yang nilai Y sama dengan 1, nilai Y sama dengan 1, kita bisa cek. Tadi kan kita punya X kuadrat min Y kuadrat plus 1 per X plus Y min 1.
Nah, ini kan berarti kita punya x kuadrat min 1 kuadrat plus 1 dibagi x plus 1 min 1. Hasilnya adalah x kuadrat per x. Hasilnya adalah x. Ya kan? Nah, berarti di sini kita punya fungsi setelah kita pakai lintasan yang atau kurva y sama dengan 1, kita punya fungsi x. Nah, kalian bisa nyari limit dari x, y mendekati 0,1. 0,1 ini dari mana? Karena tadi di soalnya dia mendekati i. Z-nya mendekati i. Berarti 0,1 ux, y dengan tadi udah diganti lintasannya untuk y sama dengan 1. Berarti limit sama aja dengan limit x mendekati 0 karena udah nggak ada nilai y-nya. Limit x mendekati 0 itu sama dengan 0 gitu. Ini kan sama aja dengan limit x mendekati 0, ini y-nya mendekati 1. Di situ tidak ada nilai y, berarti kita pakai yang limit x mendekati 0 ke fungsi x. Hasilnya adalah 0. Nah, ternyata setelah kita pakai dua lintasan itu tadi, ketika x-nya sama dengan 0 dan y-nya sama dengan 1, ternyata menghasilkan nilai limit berbeda. Yang 1 min 2, yang 1 0. Nah, kalau misalkan sepanjang dua garis, sepanjang dua kurva, atau sepanjang dua lintasan itu limitnya udah beda, berarti fungsi ini, fungsi 2z kuadrat plus 1 per x kuadrat x plus y min 1 itu nilai limitnya tidak ada. Kita tidak perlu lanjut untuk mencari nilai limit dari fungsi imajinernya. Karena di bagian real aja udah beda, otomatis dia tidak punya limit. Seperti itu.